Halo Sobat Mornaik, balik lagi sama gue Visi. Selamat datang di podcast Mornaik. Nah, dalam kesempatan kali ini kita udah kedatangan seorang content creator atau tiktokers asli dari kota Bandung. Kita langsung sebut aja Julmi Saptaria. Halo Sobat Mornaik ya. Sobat Mornaik ya, Sobat Mornaik aja. Halo Sobat Mornaik. Cah. Gile, apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah lama ya nggak ketemu ya? Udah lama ya. Terakhir ketemu berapa? 2002 ya? Buset. Kelamaan. Terakhir sempat ketemu deh. Sempet ya, masih sebelum pandemi kayaknya ya? Ya sebelum pandemi. Oke Cum, coba kenalin diri lo ke teman-teman. Oke, sebenarnya nama aslinya Julmi Saptaria. Cuman untuk sekarang lebih dikenalnya sama nama Encum. Encum? Ya. Oh itu tuh nama TikTok lo juga ya berarti ya? Iya, nama TikTok, semua sosial media saya sekarang namanya Encum. IG gitu-gitu? IG, pada TikTok semua? semuanya, iya. Cum, coba ceritain sih gimana, maksudnya gue udah lama gak ketemu nih, terus tiba-tiba ngeliat lu di TikTok, anjir, maksudnya kayak anjir ini orang kayak kenal brewok-brewoknya gitu kan, pas liat anjir temen gue nih gitu, makanya coba kita undang di Mornaik nih gitu. Oke. Ceritain dong awal mulanya gitu, lu Awal mula. kecimpung bisa viral di TikTok lu lumayan lu, maksudnya banyak Iya sih sih. followersnya. Jadi awalnya mah iseng-iseng. Jadi kalau untuk punya TikTok nih ya, untuk punya TikTok dari awal TikTok ada, aku udah punya aplikasinya. Cuman nggak main sebagai penikmat TikTok. Oh, gitu. cuma scroll scroll aja gitu kan. Terus nyoba untuk kayak yang lagi rame misalnya DC itu dance cover. Iya. Dance Korea. Awal-awal emang TikTok tuh banyak yang joget-joget kan. Iya. Nyobain tuh nggak laku, muka kayak gini tuh nggak laku, joget-joget lah. Kenapa itu? Nggak tahu, soalnya emang dalam dirinya ini emang komedi gitu. Iya, emang hidupnya komedi. Awal-awal joget-joget itu banyak cewek-cewek gitu. Iya kan, gitu. banyaknya gitu. Tapi emang ikutin pasar TikTok tuh, ya kebanyakan tuh joget lah gitu. Nah itu untuk awalnya itu bikin dance gitu, tapi nggak laku gitu. Oh dikit tuh yang view-nya. Dikit view-nya, gimana caranya tetap rame gitu kan. Nyobain lah komedi. Karena emang dari aplikasi sebelumnya emang Encum teh komedi. Emang lu kayak muter otak nih gimana? Nggak laku nih. Iya gitu kan. Gimana caranya biar orang-orang tahu lah gitu. Ada Encum di sini gitu. Berarti lu zaman sebelum siapa? Bowo ya. Bareng lah. Bareng. Maksudnya saya tahu Bowo dari TikTok karena saya emang punya aplikasi TikTok udah dari main awal. itu? Belum. Oh belum. Jadi baru ngeliat doang. Jadi sebagai penikmat TikTok, kalau untuk diseriusinnya baru tahun kemarin. 2021 awal. Oh iya. Awal mula untuk diseriusin lah kasarnya. Serius tuh maksudnya lu? Nggak serius sih sebenarnya, awalnya iseng. Nyobain komedi, ternyata nyampe ke masyarakat. Dikenal dengan kata-kata yang kunaun sih ya. Itu tuh dari mulai situ mulainya. Mulai orang tahu ada Encum di situ. Berarti awal-awalnya emang belum dari awal kayak langsung deh gue bikin gimana kunaun sia atau belum awalnya? Itu kata-kata kunaun sia ya ini udah jadi udah jadi sering banyak orang tanyain gitu kenapa bisa itu tuh kunaun sia tuh emang benar-benar spontan Spontan tuh. Maksudnya nggak kayak nggak dipikirin brainstorming temen-temen enggak. Emang keluar gitu kunaun sia dan emang jadi ciri khas dari situ. Karena hulang gitu. Ini kunaun hulang. Kan di kamar kalau justru di kamar sendiri teh bisa jadi banyak inspirasi masuk lah gitu. Di saat sendiri inspirasi masuk langsung lah bikin gitu. Lu berapa sih followers kan? Dia berapa followers? 400 ribuan. TikTok. Anjing banget anjing. Emang sama kalau TikTok tuh emang lihat sama followers sama likes ya? Ya, justru kalau menurut saya sih kebanyakan sekarang untuk promosi kan di aplikasi TikTok ya. Sekarang lagi banyaknya. Justru yang lebih dipentingin tuh viewers sih. Kalau menurut saya dibanding like sama dibanding followers, karena di TikTok tuh emang nggak tentu
Ya. Bisa followers dia jutaan, tapi kalau emang si kontennya nggak rame bisa puluhan ribu doang yang nonton atau nggak ribuan aja gitu. Jadi nggak sesuai, nggak seimbang lah gitu. Iya nggak seimbang. Soalnya kan kalau misalnya di Instagram dia kan maksudnya cuma lihat engagement kayak followers gitu sama jumlah. Dulu kan, Iya. sekarang lebih ke konten sih kalau menurut saya sih. Tapi Untuk zaman sekarang. lu maksudnya aktifnya emang di TikTok banget atau yang lain juga ini juga lu? Untuk sekarang sih sosial media paling Instagram sama TikTok sih yang aktif. Oh, Twitter main. Twitter udah ya itu cuma penikmat 2 menit 20 aja. Lu curhat-curhat anjing gitu. Enggak. Twitter cuma nikmatin 2 menit 20 aja. Tahu kan? Iya. Apa? Alter. Alter. Bikin alter. Nyari BO Bandung. Bokep anjing. Iya gitu-gitu kan. Maksudnya gua ada nih maksudnya gua kan bukan enggak main boleh minum. Boleh itu. Oh, boleh. Sorry enggak nawarin. Udah ditusuk ya. Udah tusuk. Maksudnya gue main Twitter ya lumayan aktif lah. Cuman gue akunnya akun real. Jadi bukan alter gitu. Nggak anonim. Terus ada beberapa dari following yang gue follow teman-teman gue itu nge-like bokep pak. Itulah Twitter mah. Itu maksudnya dia ke-like apa? Kan kalau di Twitter bisa kalau orang nge-like teman kita nge-like tuh bisa kelihatan. Yeah. Nah kalau di TikTok tuh kita bisa di setting. Biar orang-orang nggak tahu apa yang kita like. Oh bisa gitu ya? Bisa. Wah anjing gua nge-like TikTok aman. Itu iya. keluar? Nggak akan keluar kalau di TikTok. Iya. Bisa disetting di privacy untuk like-nya. Iya. Balik lagi ke TikTok nih. Lu dapet duit cuy dari situ? Maksudnya? Kalau untuk orang-orang sih pada nanya di TikTok dapat duit nggak sih? Sebenarnya TikTok tuh bukan untuk penghasil uang sebenarnya. Bukan penghasil uang. Ya cuman dari TikTok. Jadi TikTok tuh wadah untuk kita dikenal orang sehingga orang-orang konten. Jadi di TikTok tuh sebenarnya dapat uangnya kita dari live. Lu suka live? Live. Oh, iya. Jadi live kayak dapat saweran gitu. Nah, itu bisa jadi uang. Oh, kalau yang belum tahu ya. Kayak Nimo gitu ngasih. Iya, kayak gift. Iya. Anjing. Berapa gitu lah. Maksudnya kalau lu live suka dapat berapa paling gede misalnya? Kalau untuk nominal bisa lah. Kalau emang kita rajin terus emang banyak yang gift sekali live bisa lah jutaan mah ada. Wah anjing lumayan banget ya. Lumayan kan. Gila. Makanya jadi kalau misalnya punya TikTok tuh jangan sekedar untuk bikin videonya aja atau enggak menikmati aja. Kalau emang lu mau serius di TikTok, seriusin aja sekalian. Sekalian nyemplung aja udah. Jangan kagok ya. Jangan kagok, jangan bahasa Sunda setengah-setengah. Kagok base. Nyemplung sekalian gitu. Soalnya lah misalnya enggak serius mah ya orang-orang juga bakal ini kan lebar gitu. Pokoknya emang nggak dipungkirin si TikTok tuh sekarang semua informasi ada di situ. Iya Pak. Kan dulu kan Twitter tuh. Iya. Tiap ada informasi apa, updatean apa, pasti Twitter yang pertama. Sekarang tuh jadi pindah kalau menurut saya ya TikTok apa enggak. Tapi sih kalau untuk masalah news gitu ya, news gue lebih prefer ke Twitter sih. Twitter sih ya. Iya, maksudnya gue follow media-media buat tahu update. Semua aplikasi punya plus minus lah. Iya, plus minus sih. Lu di Instagram maksudnya Reels, sekarang ada Reels kan, ada Reels. Itu kontennya sama juga, maksudnya yang lu update di TikTok lu terusin juga ke Reels. Enggak semua sih, paling dipilihin doang, dipilihin ya. Untuk memancing orang-orang buat ke Instagram juga. Tapi kepancing tuh, bisa maksudnya. Cara beberapa lah kepancingnya. Beberapa kepancing. Beberapa kepancing. Tapi itu. Dan alhamdulillah untuk saat ini kan, nah jadi saya tuh di TikTok tuh punya 2 akun. TikTok punya 2 akun. Akun. Ada di bio lu ya? Ada di bio. TikTok pertama tuh kan emang untuk komedi Sunda. Karena saya orang Bandung. Jadi mengusung komedi Sunda karena emang komedi tuh gak akan ada matinya gitu. Iya. Ya kan? Makanya gue dibikin lah konten pertama itu untuk komedi. Dan dibikin lagi akun kedua itu untuk joget-joget. Oh tetap, dance cover tuh tetap. Cuman lu bedain akunnya. Beda akun. Biar apa ya? Biar segmented juga gitu. Ya biar segmented. Kalau lu pengen lihat mencium joget-joget dia di akun kedua. Kalau lu lihat komedinya di akun pertama. Walaupun itu di akun kedua dance-nya emang komedi. Komedi juga. Saya sengaja bikin dance komedi gitu. Lu emang suka joget-joget gitu? Suka. Ya kalau misalnya melihat di TikTok mah apa namanya? Munafik lah kalau emang nggak pernah lihat yang joget-joget. Iya sih, iya nggak bisa ini. Dan untungnya lingkungan saya tuh semua support. Mau saya kayak gimana selama positif. Maksudnya kan ada lingkungan saya yang baru nih, anak-anak TikTok juga, anak-anak sosial media. Mereka awalnya tuh nggak mau main TikTok karena lingkungannya nyemooh gitu.
Aku masih moyokan gitu. Oh, di poyok. Nah, ya pakai TikTok, alay pisan kan. Gue gitu. jadi inget zaman si Bowo, Jawan Bowo, anjing itu. Itu kan? Pak. Iya. Maksudnya dia masih bocah, terus dibikin TikTok, orang-orang pada ngatain itu alay. Wah anjing lu yang ngatain. Gue bilang, iya kan? Sekarang pada main, mampus. Iya bilang itu. Gitu. Makanya, jadi saya mah nggak pernah ngedengerin omongan orang lah. Iya, itu soalnya bocah Pak. Iya, maksudnya makanya kan. masih anak kecil lu. Emang sekarang aja misalkan kalau ada kasus apa-apa pada bersuara gitu. Iya. Dulu ngelakuin itu ke bawah cuy. Dia masih kecil gimana coba ini. Sekarang juga udah hampir ada lah beberapa para haters masuk. Udah ada nih. Udah ada anjing. para haters masuk. Iya, itu. Ya itu udah masuk lah dikit-dikit mereka. Tapi karena emang dasarnya saya komedi, jadi saya ngelihat komenan haters tuh ya komedi aja. Lu nanggepinnya juga ngeresponnya pakai komedi. Secara komedi kan? Gitu aja udah. Nggak usah dibaperin lah. Oh. Punya fanbase? Fanbase tuh sebenarnya nggak tahu sih. Sempet ada yang nge-follow di Instagram tuh sahabat Encum. Anjing. Ada sahabat Deket. Pokoknya banyak lah yang bikin gitu-gitulah. Sahabat Encum. Tapi nggak tahu aktif atau enggaknya. Sahabat Encum ini. Tapi gue liat di beberapa konten lu ada kayak apa ya? Meet and greet ya atau visit gitu. Enggak sih itu nggak pernah yang namanya meet and greet. Jadi apa bahasanya? Kebetulan emang diundang untuk sebuah acara. Jadi apa sih pembicara teh? Narsum gitu ya? Ya narasumber gitulah sebagai content creator juga samalah hampir sama kayak gitu. Tapi konsepnya bukan podcast. Konsep bukan. Jadi kayak acara gitu. Jadi kayak seminar aja. Lu presentasi gitu. Jadi ngedirect di story Instagram. Cuma mau kesini nih tanggal segini ya mungkin mereka ada beberapa yang nonton datang lah gitu. Tapi lu pas pas diundang itu, lu lebih nyampein untuk menginspirasi mereka atau lu ngasih tahu gimana cara bermain sosial media yang baik dan benar gitu? Ada beberapa yang nanyain gimana caranya biar videonya masuk FYP kalau di TikTok kan. FYP itu udah bisa kesebar. Atau enggak emang kiat-kiat sebagai konten kreator tuh kayak gimana sih gitu kan. Tapi emang pengennya Encum menginspirasi pengennya gitu. Tapi balik lagi ke netizennya yang menanggapin konten Encum menginspirasi atau cuma sekedar hiburan atau sekedar apa. Itu balik lagi ke penonton. Kunaon sih ya. Itu maksudnya emang bedanya intonasinya harus gitu. Iya, soalnya kan tapi ada ya dia konten apa namanya? Tutorial ya. Goblok gue. Bikin tutorial aja. Jadi emang kebanyakan kan sebenarnya kata-kata kunaon sia itu lumrah dalam Sunda kan. Iya biasa kan. Biasa kayak kunaon sia gitu kan kayak. Tapi untuk saat ini yang didengerin di Bandung lah khususnya gitu. Kunaon sia itu nadanya ngikutin lah kasarnya jadi ya kayak kunaon sia. Video pertama yang apa ya? Masih ingat kalau yang pakai kunaon sia itu? Itu konten Stitch. Oh Stitch jadi itu yang nge-remix itu ya? Ngegabungin sama video orang lain gitu. Iya. Kayak nge-react lah kurang lebih gitu. Itu video pertama pakai kunaon sia dan itu kunaon sia itu emang tidak dipikirkan sebelumnya, tidak di briefing sebelumnya itu keluar tiba-tiba. Sweater gitu ya. Dan ternyata jadi branding diri Encum sendiri. Iya melekat banget Cum. Iya melekat ya. Anjir. Gak nyangka anjir temen lama. Bener gak nyangka. Muncul. Sampai sekarang pun masih kayak sekarang diundang di More Night ya. Itu kan mungkin More Night ngundang kalau kitanya nggak ada apa-apa kan kasarnya gitu. Oh nggak gitu cukup. Iya pastilah. Oh iya pasti sih. Ya kan? Kalau di jalan lu mau angkut ke sini, siapa kan ngapain? Oh iya. Kayak gitu. Ada, berarti kan ada karya gitu. Iya. Berarti kan diundang ke sini ya itu udah pencapaian lah, suatu pencapaian. Tapi ini nih, maksudnya gue lihat sih konten lu emang jinak habis sih, anjing jinak bodor parah gitu. Bodor parah gitu. Diminum Pak? Udah tadi. Bodor parah sih maksudnya. Maksudnya kan lu bikin video itu, konten itu butuh effort kan. Maksudnya itu apakah emang seluruh konten lu tuh spontanitas lu lagi diem gitu misalnya anjing kepikiran bikin apaan nih gitu lucu-lucuan gitu atau misalnya emang lu konsep tuh bikin kontennya? Kalau saya pribadi sih semuanya spontan. Jadi kalau misalnya lagi diem nih atau enggak lagi ngumpul ya kayak sekarang lagi ngumpul anak-anak. Terus tiba-tiba ada inspirasi. Jadi buat kalian yang mau terjun ke TikTok, kalau misalnya kalian mau untuk terjun di TikTok serius, kalau ada inspirasi langsung bikin konten, jangan
dinanti-nanti karena nanti lupa. Oh iya kadang-kadang kan ide tuh langsung. Kalau emang mau komedi juga, kalau komedi itu inspirasi harus langsung direalisasikan. Soalnya maksudnya proses bikin videonya gue udah langsung dari HP aja. Udah langsung dari HP, nggak pakai. Gue nyiapin kamera nih, ribet ya. Kalau untuk komedi itu kalau bisa one take. Tuh catet. Untuk komedi, kalau kalian pengen komedi atau enggak pengen apa gitu, one take aja. Langsung aja gitu. Langsung. Gak ada cut to cut gitu ya. Nggak ada. Jadi sebelum kita take video, kita pikirin apa yang mesti dibawain. Materi apa yang udah itu tuh udah harus langsung dipikirin. Gimiknya apa? Soalnya kalau misalnya komedi, take berkali-kali kayaknya kurang dapet gitu. Iya. Kayak itu kan yang viral lagi yang waktu di mobil, tahu nggak? Yang mana Pak? Yang nabrak nenek-nenek. Oh soalnya FYP gue lu semua sih anjing. yang FYP nabrak nenek-nenek itu oh iya. Itu kan. Iya. Nah itu. Mini sah eta ya. Itu one take. Oh iya. Soalnya kalau di ini jelek. Kalau diulang-ulang pasti ini. Kecuali kalau yang konten yang jerawat. Jerawat yang mana sih? Jerawat, tiba-tiba jerawat. Cat eta. Itu. Kalau itu karena butuh berkali-kali karena untuk ngepasin. Ininya kena muka. Biar ngepasin. Soalnya udah beberapa kali take tuh nggak kena muka. Emang materi saya pengennya ke muka gitu. Gue agak jijik sih sebetulnya. Agak jijik sih. Itu pakai apa Cung? Pakai mayones. Lu makan anjir? Iya itu mayones. Oh mayones. Iya. Terus garis itu emang tipis anjir. Emang sengaja gue beli mayones saset terus digunting itu yang kecil. Dibolongin gitu. Biar keluarnya tuh pas gitu. Oh itu BTS-nya. Itu BTS-nya buat kalian yang emang jorok sih, saya juga pas lihat lagi. Itu berarti ada yang gini sendiri. Anjing gimana sendiri anjir? Ini kamera nih. Ini kamera nih kayak gini nih kamera. Kamera nih. Iya. Kamera. Ini udah siap. Yang penting enggak kelihatan tangan aja. Nah, karena segini doang kan. Yang diambil segini kan. Full muka. Ya udah pas 3. Jadi di TikTok juga udah ada timer gitu. Kan lagi gini dianya kan gitu. Tinggal dicerot langsung set. Udah pas. Itu beberapa kali take karena serotannya nggak pas. Nggak pas. Gitu. Iya. Malah ke tetangga gitu. Dubai. Kejauhan banget. Gitulah. Kopi dulu. Jadi untuk kalian untuk kalau mau seriusin lah karena di situ tuh kita nggak tahu ada apa. Di TikTok tuh sebenarnya kalau misalnya kita bisa ngambilnya positif pasti positif dapatnya gitu. Iya sih. Itu maksudnya kan dia emang terlahir seperti itu, ya udah tinggal kita aja yang kurasinya gitu kan. Maksudnya gue kayak milih apa yang gue makan kan. Kalau FYP tuh kayak yang lu like, yang lu follow gitu kan. Karena emang TikTok dari awal kita sign up, kita bikin daftar, itu udah ada pilihannya. Oh iya, yang apa aja yang pengen kita masukin ke FYP kita bisa dipilih gitu. Sport, komedi, ada komedi, ada edukasi, musik, kesehatan, kan semuanya ada gitu. Terus apa? Natur. Pokoknya buat kalian netizen tuh ya, punya smartphone, otak juga harus smart gitu aja udah, ya kan? Handphone smartphone tapi kok pemakaian jadi stupid kan? Menghina orang nih. Iya. Haters kan. Itu mah. Tapi itu maksudnya datangnya haters itu pas lu live atau di tiap konten lu ada? Kalau untuk saat ini sih kayaknya kalau hater mulai itu gara-gara saya mulai dance cover itu? Ya dance koreo gitu. Itu maksudnya ngehujatnya kayak gimana Cung? Ya kayak lamun bahasa Sunda nama teh eraku bewok, teh eraku umur. Lah kan mereka nggak taunya kurang kikian teh, tapi emang dari awal balik lagi karena emang dirinya komedi, jadi bacain hater juga komedi aja udah. Berarti gimana kita menerimanya ya? Menanggapinya nggak usah baper lah. Baperan mah mau maju, baperan mahnya. Lu SMA mana sih dulu? SMA adalah Ciamplas. Ciamplas. Naon itu teh? Iya, Mas Anang. Masa ada aja. Terus tapi masih banyak yang ngehujat lu gitu. Sebenarnya mah haters teh bukan haters, sebenarnya mah itu teh lovers. Karena dia tahu kan, seorang julming enggak, maksudnya kasarnya dia tahu, haters tuh tahu kita lagi ngapain, kita beli apa di mana. Iya, kan berarti dia detektif ya. Iya, berarti kan dia teh sebenarnya pengen tahu lebih dalam lagi encom gitu sebenarnya. Jadi buat kalian para haters ya, sakirana ngahujat nama si kene kurang mempan, yuk lagi. Karena dengan hujatan kalian, saya semakin naik, bos.
Bener nggak? Sebetulnya nggak ada serem-serem. Iya, gitu. Tapi lu dari sebelum munculnya Instagram terus TikTok, tuh lu main kayak apa sih? Dub Smash main nggak sih? Main kan, tahu sendiri Pak. Waktu Dub Smash lagi rame-ramenya tuh saya sering di repost sama Dub Smash Indonesia, Dub Smash Jawa Barat itu. Berarti dia jadi emang udah komedi emang. Dia dari dulu emang suka konten. Iya gitu-gitu. Suka bikin sesuatu. Lu main apa? Dub Smash. Fine main nggak? Fine nggak? Enggak kejauhan ya kayaknya. Dub Smash musik, gitu. Musikali itu. Musik, yang iya musikal tuh yang .ly itu kan. Berarti nyanyi. Enggak, itu mah beda lagi. Itu apa ya? Semule. Awas ada semule. Banyak banget. Beda. Iya. Nah, konon katanya jadi si musikal itu dibeli sama TikTok. Oh. Nah, baru tau kan? Iya. Ya. Dibeli sama TikTok. Kononnya ya. Maksudnya? Ada teman kita nih. Siapa tuh? Ada cewek. Siapa? Sebutin Dia- aja. Iya, itu Rima. Oh, Rima Permatasari. Rima Permatasari. Oh iya. Dia yang verified sebagai itu. muser. Yang verified itu. Iya, Oh, dia sebagai muser. Muser itu nama pemain Musikali. Oh, Karena muser. namanya kan kalau TikToker, Instagramer kan. Igers. Nah, jadi dia tuh dulu main Musikali, Jum juga main, cuma kebetulan karena udah nggak rame di log out. Kalau Rima kalau nggak salah masih login dan setelah dibeli aplikasinya sama TikTok, kasih hadiah lah kayak sebagai apa? Kesetiaan lu memakai aplikasi, Loyalitas centang lu. biru. Rima. Tapi dia masih update. Masih. Tapi gue liat TikTok lu nih. Kayaknya banyak apa ya? Maksudnya emang banyak banyak kolaborasi juga ya. Ya. Itu maksudnya teman-teman TikToker semua atau gimana? Ya, kebanyakan. Anak-anak Jadi itu. buat kalian yang suka main TikTok ya, Ah. jangan pernah malu untuk gabung sama TikTokers lain. Karena dengan bergabung tuh kita dapat relasi. Yang pertama, kita saling ngasih tahu gimana caranya main TikTok biar gini gimana. Terus Kata. cara biar tahu sebenarnya yang lagi rame itu apa gitu. Jadi kita bisa saling sharing lah intinya mah. Jadi mau sana ada kumpul TikTokers tong saukur ngagibah gitu. Tapi bagi-bagi sharing lah. Kemaya TikTok Ya, gitu. Konten naon yuk. Yuk konten yuk kan dengan gini lah. Encum belum pernah selama main TikTok belum pernah dapat endorsan yang namanya kosmetik. Bukan kosmetik lah, maksudnya Ada anjir. alat-alat gitulah. Alat-alat apa? Maksudnya apa? Kecantikan gitu kan. Walaupun itu, tapi setelah gabung sama anak TikTokers di bawah 2000-an itu jadi dapat gitu. 2000-an apa? Umur 2000. Oh, maksudnya Gen Z. Generasi baru gitu. Jadi dapat kena gitu. Karena ini tuh main sama ini main sama ini. Nah, untuk sekarang sih menurut Encung gitu, TikTok yang lagi dipantau tuh kayaknya Bandung. Karena Bandung tuh bersatu. Bandung bersatu. TikTokersnya tuh bersatu. Oh, untuk Kalau di luar-luar kan untuk kebanyakan ya geng-gengan. kalau di TikTok di Bandung tuh bersatu. TikTok Subang gitu. Begitulah. Canda mulu. Tapi maksudnya lu ke depannya maksudnya lu emang full di TikTok. Ada kerjaan juga. Ada kerjaan juga. juga. Terus ke depannya maksudnya TikTok lu pengen terus kayak gitu kan tetap Ya komedo. Ingin dong. Iya. minimal konsisten lah. Konsisten. Iya, minimal konsisten. Kalau untuk kedepannya mah itu bonus lah sebenarnya. Yang penting dari kitanya aja konsisten. Kan namanya aplikasi ya. Nggak tahu lagi rame tiba-tiba hilang. Ya kan? Cuman emang dua ini Instagram sama TikTok lagi hype-hype-nya gitu lah. Gila. Ya dijalanin aja lah selagi ada. Karena tidak menutup kemungkinan dari kita main TikTok itu ya dapat cuan lah. Iya sih. Kan? Maksudnya nggak tahu kan mereka yang hujat-hujatan mah. Tadi kan lu bilang juga maksudnya TikTok tuh bukan lahan cari duit Bukan lahan cari duit tapi wadah untuk ke sana gitu. Nah, itu. Banyak catatnya Pak. Tapi lu Pak. Jadi gimana lagi? TikTok Dub Smash. Lu masih inget gak konten Dub Smash yang sempat viral di Bandung? Kalau Dub Smash tuh kebanyakan yang gitu kan. Itu apa sih? yang mana Pak? Anjing, apa lupa gua. Kalau Dub Smash kebanyakannya itu lip sync. Iya, gue ingat dia suka kalau lip sync, TikTok kan bisa pakai suara original. Kalau TikTok. Tapi TikTok tuh seenaknya
semua karya itu bisa masuk. Bisa masuk ya, maksudnya nggak ada apa ya? Kayak nggak ada batasan. Kalau di Daxer kan kebanyakan lip sync, kebanyakan lagunya nggak ada. Kalau di TikTok kan bisa dimasukin lagunya. Tapi jujur ya, konten dia paling tolol menurut gue. Yang mermet Pak, anjing, yang mermet, tahu kan? Itu one take loh. One take. Anjir. Karena emang komedi, kalau emang baik lagi kalau saya mau komedi intinya one take aja udah. Karena komedi kalau diulang-ulang. Iya, dia udah ini tadi katanya kalau lucu-lucuan one take. Iya. Catat Oci. Dia joget-joget Pak. Oh, Oci joget-joget. Iya, joget-joget. Weh. Kayak penguin. Jadi rame ya di belakang ya. Iya, rame. Tadi nggak ada siapa-siapa. Makanya berasa sepi gitu ya kayak hati. Jangan pernah dengerin kata orang selagi maksudnya apa yang kita lakuin positif hajar we. Iya. Soalnya yang nu moyok teh kan teu apa jarona aya naon di aplikasi eta teh gitu. Lakuin apa yang lu pengen lakuin selama tidak nyakitin orang. Itu. Gak wajah. Berkaryalah terus tanpa menyakiti hati orang lain itu. Cakep. Mantap. Strawberry, mangga. Sorry nggak level. Nah, ini gua anjing. Ini kan Gunawan Sia emang spontanitas lu. Terus ini ada yang kedua nih, agak muncul dari ini, agak curi perhatian gue. Itu maksudnya gimana sih? Jadi awalnya tuh kan Awalnya kan si itu siapa yang Istaka. Ronga itu? Ronga tuh. Maksudnya yang cewek itu kan awalnya? Cowok itu teh Pak. Yang mana anjing? Istaka yang le. Iya. Itu cowok. Oh, cowok. Cuma, iya kayak itulah. Jadi awalnya emang banyak yang bilang teh emang di Jung juga udah kepikiran kalau misalnya kunaon sia selama konten itu pasti orang-orang boring juga sih. Soalnya sebenarnya udah beberapa ada komen kayak kunaon sia wae Pak bosen gitu-gitu. Ya udah berarti ada. Berarti lu kalau ada komen-komen tuh lu bacain. Iya. Bacain sebagai motivasi aja gitu. Oh bener nya kalau misalnya kunaon sia unggul mah pasti bosen nyari lagi lah konten yang lain. Kayak aku berewok motivasi. Nah, motivasi, tapi mau dicukur. Saya nawar 2,5 juta. Apanya? Buat dicukur. Anjir. Saya minta naik lagi. Challenge tuh. Bewok 2,5 juta. Bewok doang? Bewok atau semua segini. Atau beda lagi. Ini mah aset. 2,5 juta Pak cukur doang. Live atau di konten doang? Bebas itu mah, yang penting tahu udah dicukur aja. Siapa yang nawar itu? Orang mana ya? Tapi udah ditungguin sampai sekarang, ditunggu ke Bandung atau enggak? Mau gimana konsepnya, sok transfer dulu. DP. Slow soalnya berewok saya mah 3 hari tunggu lagi. Setengah dulu. Kalau DP setengah dulu ini udah ya. Tunggu di Bandung. Gitu. Tapi emang agak berat sih kalau untuk ini. Karena ini tuh ciri khas juga. Iya kan? Maksudnya. Berewokan alay wadah di TikTok ewan pincung lah. Kerudungan brewok pincung anjing. Gak ada lagi anjir. Nah jadi sebenarnya lu memang dijaga segitu atau emang nyampe enggak, itu enggak akan mungkin manjangin itu segini aja. Malahnya jadi ke naon bahasa Sunda mah gomplok. Enggak akan ke bawah, enggak akan manjangin. Oh kirain gua sampai sini. Jadi setelah konten komedi ternyata jadi mudah. Ngerti enggak? Jadi mudah. Konten komedi nih. Ya, awal lu bikin. Awal bikin. Kita kan nyari bahan untuk jadiin komedi. Setelah kita terkenal, orang-orang tahu, mereka yang ngasih Pak. Ngasih konten, ngasih bahan. Di tag lah, cum yang ini, cum yang ini. Jadi kita tinggal langsung saja. Jadi sebenarnya enak. Seaktif itu ya, maksudnya followers di TikTok tuh seaktif ya? Pernah nih ya, ada sebenarnya nggak ngehujat lah, masih banyak lah itu mah. Yang lain-lain mah. Dia ada komen apa gitu ya. Kalau di TikTok tuh bisa dipin. Iya, pin. Komenan tuh dipin jadi paling atas kan. Iya. Itu berlaku juga nih semua kan. Dia tuh cuma ngomen TR aku brewok. Kalau bahasa Indonesia emang gak malu sama brewok. Ya. Ncumpin paling atas kan. Habis lah dia. Anjing. Seaktif itu. Followers. Berarti dia fansnya die hard juga anjir. Iya. Jadi kan. Dipin doang. Sahabat. Encum. Iya. Mau nanya deh. Encum tuh cumshot bukan? Bukan, beda lagi. Itu dari itu camshoot itu beda lagi. Ngebelain lu? Ngebelain. Diserang itu? Diserang tidak hanya di komenan. Tapi di konten dianya. Sampai si orang itu di private.
Wah parah sih. Maksudnya padahal nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang gimana. Itu nggak perlu juga sih, cuma maksudnya gimana sih? Tapi ya salah dia juga sih. Iya sih, maksudnya nggak sih, cuma iseng doang di pin. Soalnya emang sekarang tuh di TikTok tuh banyak yang komen kayak, "Bang pin dong biar orang tua saya bangga," gitu. Komen-komen sebenarnya komen-komen di TikTok tuh mood banget sebenarnya kalau dibaca. Asli. Achievementnya di pin sama lu. Iya. Pin dong bang biar orang tua saya bangga gitu. Tapi lu kan maksudnya udah terkenal lah ya di lumayan dunia TikTok nih. Lu udah sering diundang podcast belum sih? Podcast sudah ada beberapa. Berapa? Kurang lebih 4-5an lah. 4-5. Lumayan lah. Lu ada YouTube masih? YouTube ada, cuman belum aktif. Tapi lu mau maksudnya pas di YouTube kontennya mau komedi juga? Pengennya sih beda. Soalnya kan dari TikTok ke Instagram aja udah beda kan. Iya. Kalau di TikTok komedi, di Instagram tahu sendiri dong, kegantengan taning, mau modelan kan kumaha we. Nah, banyak kalau misalnya pernah masuk ini ke Reels ya di IG. Komenan tuh banyaknya tuh, udah lihat di TikTok tadi, udah lihat gitu. Jadi, mungkin pengen harus beda dari yang lain lah. Konten-kontennya tiap aplikasi gitu. Mau nanya dong, Cuk. Pertama lu viral itu gara-gara konten apa ya? Ya komedi pasti lah maksudnya. Komedi itu yang kunaon sia yang ditajong, ditendang. Coba. Atau heset. Jadi si kontennya tuh kan emang Stitch. Ya. Stitch tuh kayak ngegabungin video tadi kan kayak tadi udah diobrolin. Nah itu mulai dari dianya emang nendang ke kamera. Gimana caranya biar kayak reels gitu. Biar kayak real kita tuh emang bener ditajong posisi itu teh gitu. Jadi ngajumpalik. Jeung mamawa keresek. Jeung wig ungu. Viralnya tuh gara-gara itu. Kacamata nyengsol, wig ungu dan keresek. Itu yang jadi ciri khas waktu itu pertama viral teh. Jadi nanti dicek. Jadi pertama orang-orang ngeh teh itu dari situ. Pertama kan biasanya paling besar teh paling gede teh viewersnya 1.000 teh udah wah sampai ribuan gitu. Setelah konten itu ratusan ribu kan naik ke kumanya sampai ke nama tetangga oge ancung kunaon sih ya sahabat ngarewat teh gitu. Anjir ibu-ibu mama gitu. Anak kecil sih banyaknya. Oh anak kecil ya. Terus sekarang mah kalau di jalan juga itu si AA kunaon sia. Padahal mah biasanya itu si AA kunaon sia ini mah itu si AA kunaon sia. Jadi ada dandanya sebagai ciri khas. Karena baik lagi kan kalau kunaon sia mah emang kata-kata Sunda. Cuman ada itu mah cuma saya yang punya gitu. Sampai dibikin tutorial kan. Iya. Coba deh. Tutorial di belakang nih. Ya, tutorial live ya untuk kamu pengen bisa kunaon sia ciri khasnya teh. Ku-nya mah itu biasa ku gitu kan. Bagian na-nya pakai falset, head voice, suara kepala. Jadi kuna suara kepala Pak. Suara kepala. Kuna onsianya baik lagi jadi kunaon sia. Gitu. Itu tutorialnya. Tutorial yang sangat berfaedah. Coba Ici coba. Ku ya. Nah. Disatuin. Kunaon sia. Kurang lebih seperti itulah Pak ya. Itu emang sengaja lah, soalnya banyak yang nanya. Jadi sebenarnya komen-komen itu bisa jadi inspirasi konten berikutnya. Iya. Ya kan, kayak komenan. Naon sih kunaon saya teh kumaha carana? Bagus nih dibikin tutorial. Ternyata viral juga di Instagram si tutorial itu teh, tutorial yang unfaedah. Iya, gue anjing tutorial. Si komenannya ge mun cek bahasa Sunda nama, urang maca sabay nurutan. Ya kan kebanyakan tanpa disadari mereka tuh jadi kuna kan gitu. Jika nu garelo sih sebenarnya tapinya. Tapi ada rencana bikin versi lain nggak? Kunaon sianya gitu. Maksudnya? Itu kan tadi kunaon sia gitu. Jadi sekarang tuh ciri khasnya udah banyak lah. Jadi kayak yang udah ada yang ketemu. Ancung, coba dong, Mbak. Itu jadi ciri khas oke gitu. Tapi kan itu sebetulnya dari orang kan? Dari orang lain. Tapi setelah nge-stitch video itu jadi banyak yang pakai juga gitu. Nah itu kalau misalkan lu kan maksudnya banyak juga tuh yang gitu kan yang buat itu gitu. Itu maksudnya pernah kena maksudnya kayak ini
ini gua nih katanya. Enggak sih sebenarnya. Cut-cut aja. Kunaon sih aja udah banyak yang pakai, tapi dia nggak Tapi lu nggak kayak nggak sih. oh, selama masih nge-stitch mah fine-fine aja ya. Dia nggak nge-stitch. Langsung Dia aja. bikin konten dan emang dia sama kayak itunya si identiknya kunaon sih ya. Percis Banget. percis. Nadanya sama. Nadanya Bikin hampir tutorial sama. juga. Enggak Oh tutorial. enggak. Kirain bikin tutorial juga. Tapi dia nggak nge-tag, nggak nge-notice, tapi ya udahlah. Maksudnya orang-orang juga tahu siapa yang awalnya gitu. Iya. Nggak perlu ini juga. Iya, apalagi bisa patenin ya. Paten bisa. Nanti Kunaon sih ya, gitu kan. Steak kunaon sih. sampai awal-awal viral tuh kaget juga bapak saya sendiri. Bapak juga, Enggak. kunaon sih ya. Gitu. Itu benar. Kayak Pak, kan kalau misalnya kemana-mana walaupun cuma jajan ke depan, cuma suka izin. Kayak Pak ke depan dulu ya. Kunaon sih ya. Nah dari situlah mulai, aya naon sih ya kunaon sih ya. Nah, dari situlah ternyata orang-orang tuh udah pada tahu. tahu. Diganti anjing. Encung. Dicoret paling. Enggak lah, karena mereka juga udah merasakan. Jadi sampai keluarga, berarti kalau kumpul-kumpul keluarga anjing langsung apa namanya? Kunaon sih semua. Ya. Udah terbius lah semua. Sebenarnya serba salah sih, ada plus minus. Takutnya kan anak kecil banyak yang pakai kasar atau gimana gitu. Ya tapi kan itu kayak depan rumah lu ngelewat itu udah gitu. mulai kan. Udah mulai. Tapi bicara tentang haters nih, lu suka ngasih tau nggak? Maksudnya yang komen-komen negatif tuh jangan di ini gitu atau lu nge-drive si followers lu gitu? Enggak sih, Bodoh amat gitu. bodo amat. Balik lagi karena konten saya komedi, jadi haters pun saya anggap komedi aja udah. Tapi kalau misalkan lu collab nih sama anak-anak tiktokers lain, gue sebut tiktokers ya, anak-anak tiktokers lain, itu maksudnya kalau apa kontennya mereka juga ikut komedi juga? Iya, Atau gimana? jadi kayak gini, misalnya ketemu nih, kumpul sama anak-anak tiktoker, dia kontennya apa di tiktok, Encung kontennya apa, masing-masing, bantuan yuk di konten orang, ya orang kasih skrip kayak gini, collabnya gitu, jadi sesuai konten mereka masing-masing. Nggak maksain, di konten dia harus ada komedi kayak Encung, nggak, sesuai konten dia, soalnya nggak mau lah ngerusak konten batur gitu kan, harus maju, Benar-benar. itu. Tapi ada gak sih dari fans lu gitu yang emang die hard banget sampai misalkan tergila-gila nih sama brewoknya lu gitu? Ada sih sampai tiap hari bikin jedak-jeduk foto-foto Encung. Yang gimana anjir? Jedak-jeduk tahu kan? Jadi foto-foto kita teng. Oh, yang efek itu anjir nyebelin itu ya. Itu jedak-jeduk dibikin. Gitu. Ada beberapa lah. Tapi untungnya cewek aman lah ya. Die hardnya gitu mah. Cowok kan ada boleh lah. Ada sengklek gitu. Jadi gimana? Tapi ada gak sih niat lu kayak tadi kan maksudnya gue pas nanya fanbase belum ada yang official gitu. Tapi dari lu sendiri kayaknya sih mungkin bisa kayak bikin nama fanbase-nya lu gitu. Sebenarnya pengen nggak pengen, cuma nggak mau Encung yang bikin gitu. Gak mau jadi nggak mau yang kayak apa organik dari followers organik dari followers aja. Kalau mereka bikin emang benar, sempat ada yang bikin yang sahabat Encung itu dia nge-DM kan, izin bikin sahabat Encung. Encung bahas DM, selama itu positif Encung bakal dukung gitu. Iya, selama konten-konten itu konten-konten si sahabat Encung itu nggak ngejatuhin. Ya paling akun-akun fanbase ngapain sih cuma nge-repost doang kan? Iya sih kebanyakan repost, selama positif mah ya sok gitu. Menggawae gitu. Iya. Gila. Dibebasin lah. Tapi terus lu misalkan nge-post apa ya konten itu ada waktu-waktu tertentu nggak, maksudnya seberapa sering sih? Banyak sampai di FYP atau FYP teh harus jam segini hari ini. Naon di campur algoritma bla bla gitu. bla. Intinya mah ngan hiji konten sia alus FYP. Udah we gitu, mau jam berapa, mau hari apapun bebas sebenarnya mah. Nah, untuk kalian yang baru mau mulai nih kayak mau mulai terjun ke TikTok atau enggak mau mencoba untuk berkreasi di TikTok, jangan pernah mikirin FYP. Kontennya terus. Pokoknya ngepost aja bodo amat sampai gitu. Dapat nanti branding diri gitu. Iya, sampai dia titik itu udah enak tuh. Udah itu enak, udah terusin gitu. Iya benar-benar. Tapi menurut lu dari lu pribadi nih gue nanya, si TikTok itu bisa jadi apa ya, sosial media yang menjanjikan banget gak sih sejauh ini?
Kalau menjanjikan banget enggak, menjanjikan aja meren. Kalau banget mah meureun tong geus dijamin sakeluarga orang 7 turunan kan eta menjamin banget. Ya maaf aja. Menjamin tuh balik lagi ke kitanya. Kalau konten lu bagus ya. Kalau konten kita bagus orang-orang tahu. Dan emang kebanyakan dia ngeliat di TikTok tapi untuk kayak endorse mereka ke Instagram. Karena di TikTok tuh random pisan. Oh, apa jadi nge-DM-nya teh random pisan orang-orangna. Cum lu waktu SMA ini nggak sih nakal nggak sih? Alhamdulillah itu sih. Jadi masa-masa indahnya dapet tapi masa nakalnya enggak. Masa sih? Jadi Lu sekolah di mana? jadi mah sound sedih. Langsung rubah warna. Oh iya, ambience ya. Jadi emang SMA. Gua agak empati gitu. Terus? Jadi SMA teh emang keluarga lagi di bawah-bawahnya lah. Jadi lagi drop banget ya. Lagi drop banget. Jadi untuk sekolah pun masih untung gitu. Dulu tuh. SMA tuh. Lagi. Jadi mikirnya udah orang tua susah bayar buat uang sekolah. Terus encum nakal, encum atau bikin masalah teh nambah deui sih masalah gitu. Itu jadi pertimbangan lu juga. Jadi pertimbangan lah dan membuahkan hasil ya jadi 10 besar tuh sepasunan 8 tadi disebutkan ngaran Cepelas ya. Jadi prestasi juga lah gitu soalnya ya banyak emosional banget lah waktu SMA mah gitu. Lu kerja di mana? Di salah satu clothing di Bandung. Clothing distro ya? Distro. Lu udah lama? Maksudnya lu cimpung di dunia itu udah lama lu? Kurang lebih 9 tahun 10 tahun. Anjing 2000 2012 akhir lah 2013 awal soalnya berarti rame-ramenya di Truno kan? Iya lagi rame-rame di Truno jadi itu. waktu zaman itu mah nu asup ka distro sia gaya relasi oke gitu karena emang zaman itu soalnya ada itu pengalaman kerja di distro tuh sama almarhum teman saya jadi dia cita-cita pengen masuk distro bareng ngelamar bareng yang keterimanya abi hungkul itu nakaburu meninggal. Iya. Berarti nggak zaman Truno ya lagi rame-ramenya lagi in-innya clothing. Truno saya sama Sultan Agung. Banyak orang Truno Joyo sama Sultan Agung tuh sama beda sebenarnya. Truno tuh bilang Truno Joyo mah dari Riau Junction sampai Sport Station itu Truno Joyo. Oh iya. Nah itu sekolahan teh. Aloysius yang depan sampai ke upstairs Sultan Agung sampai Sultan Tirtayasa iya sering ke upstairs beda lagi itu cuma upstairs apa ya? Bandung mana sih can saya asup lu ngalamin gak sih kayak dulu kan zaman kita SMA kayak mabok-mabok di jalan gitu kalau untuk drunk street enggak lu gak mabok anjing street drunk dibalik ke drunk street kan juga na ulah apa euy bisa mama abi nonton kayak mama abi mah bager masa lalu biarin aja ya masa lalu sekarang masih makan dari itu tong ngomongkeun bisa mah abi bager bager ya cok Jumatan intinya mah Jumatan kalau laki mah lain enggak wajib saksi ada saksi kita sering ketemu di Jumatan tapi kita baru kenal sekarang sahabat Encum dulu tuh kan kalau kita kan teman udah lama nih ya sama Argi gitu ketahuan dong nggak apa-apa kan tadi dari awal guys ngomong tara panggil jadi kalau kalian tahu dulu mah agak malu pak fanbase dulu kan tahu sendiri apa dulu mah Kojuy kan Kojuy apa komunitas Julmi Indonesia dulu zaman aja zaman Dasmes enggak ya iya Dasmes lah dulu mah tapi nggak jadi lah soalnya itu kayak brand iya BH dia emang dari dulu di tongkrongan ya emang ini sendiri Komedia enggak sih gitu. Tapi iya sih maksudnya ngeliat lu gue mah seneng sih maksudnya nggak mungkin orang-orang kan ya emang ada sih dari beberapa temen kayak anjing sekolot mencum teh itu nanaoneun gitu aja. Jadi keur mararaneh nu sok ngomongkeun Sincun tanya era kolot urang mah saukur ngadoakeun maneh bisa saumur urang tahu ya enggak kan belum tentu maneh bisa nyampe saumur urangnya tapi anak-anak tikuk lu emang jauh kan jauh jadi jika Uwa jeung Alo ponakan jadi ponakan tanpa ya Alo teh kan ponakan oh iya benar tapi tanpa iyanya
sekarang teh kamar teh jadi rame wae rumah teh. Oh itu kamar lu? Yang mana? Yang lu kalau ngonten Jungkir balik yang terus jerawat itu di kamar semuanya. Sekarang nggak pernah sepi kamar teh. Orang-orang datang terus. Anak-anak datang. Tapi jadi relasi 30 lah. gitu. Untuk 30 kamar muat 5 30 kumaha di luar gitu relasi lah yang penting. Maksudnya emang lu kayak emang apa ya kayak merangkul anak muda gitu encum tuh ya gitu. Jadi kan walaupun kita anak-anak TikTok kan nggak mungkin selamanya tiap ketemu masalah TikTok kan pasti ada masalah pribadi sharing itulah. Oh berarti soalnya kan encum udah basah udah kering duluan mereka baru basah kan makanya encum kasih kering? Semuanya. Masalah hidup, masalah percintaan, masalah tentang lu jadi mentor mereka juga gitu. Iya. Tanpa mereka sadari teh. Jadi jadi lebih loba adik teh. Berarti hubungan lu sama teman-teman yang kolaborasi di konten lu ini emang bukan sekedar konten doang ya? Ya konten dan bukan cuma kenal sama anak-anaknya, sampai udah sama keluarganya udah kenal. Oh, anjing. Tinggal dinikahin lah. Enggak perlu sih sebenarnya. Gak perlu tepuk tangan itu pendekatan yang bagus tuh jangan cuma sama anaknya, maksudnya kasarnya harus tahu juga warga. Soalnya dari mereka yang kayak anak SMA baru lulus SMA, mereka kalau misalnya mondok lah kalau bahasa Sundanya tidur di rumah encum teh staycation teh mereka tenang, orang tuanya tahu di encum gitu. Jadi suka ngontakin kayak gitu sampai udah aing di mana? Kan sepantaran kali sama bapaknya kan. Ada. Beberapa ada. Kaget bener emang eta. Bro, anjir. Jadi pas tahu ternyata mamahnya tidak beda jauh umurnya dan ternyata satu sekolah. Anjing, asli eta plot twist pisan. IPS 3 ya anjir. Bahasa asli pas baru-baru kejadiannya baru-baru. Jadi ada TikTokers yang lagi rame juga di Bandung. Nah, pas main ke rumahnya teh, datanglah mamahnya. Tiba-tiba mamanya teh, ada Mang Encum, cenah kunaon sia dulu atuh awalnya mah gitu-gitu. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba tebak umur. Orang tuanya teh, Mang Encum kira-kira umur berapa sih gitu kan. Encum kasih tahu ini cluenya. Coba tebak we gitu. 99 ya cenah katanya teh. Super Allah, mamanya teh nyangka Encum teh 99. 99? Percaya dia? Percaya. Percaya lah. Oh, percaya. Kalau kita nggak kenal pasti percaya. 99. Udah gitu udah. Tiba-tiba nanyain, serius beda 2 tahun dirinya teh rada aya ngedropnya gitu. Oh berarti ada lah fase itu ya. Beda 2 tahun serius eta itu teh beda 2 tahun anaknya 5. Hobi juga. Dan ternyata satu sekolah dia teh kakak kelas. Anjir. Plot twist pisan eta. Jadi nama Besti jeung mamah nanti lain yang budakna. Jadi budakna ngomong ke orang babab. Babab. Kan bapana indungna beda 2 tahun saya gitu. Itu kata bapaknya ya. Aduh, apalagi ya? Anjing. Bingung kan? Bingung. Atau balik ke saya nanya. Tapi gue pernah lihat konten lu yang lu bahas. Mau sih nanyakan orang kawin iraha, ada kan? Sebenarnya itu endorse Pak. Anjing endorse apa Pak? Itu endorse salah satu makanan. Jadi salah satu makanan. Jadi kebanyakan tuh yang endorse tuh pengen kalau bahasanya mah soft selling. Biar nggak kelihatan endorse banget. Dia yang ngasih briefing. Nggak kayak gini nih. Nggak. Itu beda lagi. Ed Sheeran. Oh iya. Perfect. Aduh. Ya minum dulu Pak, minum dulu. Ya minum dulu. Harus emang masih di harus itu. Minum anjing. Kopi we. Mau minum. Pura-pura aja. Pura-pura aja. Itu dikasih 3 dus. Oh iya. Sangat soft sekali kan. Itu yang akun yang konten nikah itu emang sebenarnya itu endorsan. Cuma tapi kayaknya emang jujur banget Pak. Iya kan? Iya. Emang dari hati itu. Emang dari hati. Emang saya yang bikin briefnya sebenarnya. Cuma di ACC. Oh di ACC mau brand. Saya kasih brief tentang ini set. Tiba-tiba di ACC ya udahlah. Udah bikin aja. Yang penting uang masuk. Itu aja sih. Iya. Bodo amat. Bodo amat konten. Yang penting uang masuk. Ya kan. Itu aja. Udah. Oke, cuma ada nggak sih pesan buat teman-teman di rumah, sobat Bornaik dari Encum tentang TikTok atau apapun tentang
Kalau untuk kehidupan. TikTok mah tadi udah dibahas juga kan. Pokoknya kalau untuk bikin konten, bikin karya, teruslah berkarya tanpa menyakiti orang lain, tanpa menyinggung orang lain. Pokoknya mah Ya, intinya tanpa merugikan lah. bikinlah original, seoriginal-originalnya. Karena yang original itu yang dicari sama penonton. Catat. Itu dari Jom ya. Ya. Dari PC mungkin. Oh, nggak ada. Ya, kan ini mah nanya tidak aja, ada pengalaman barangkali yang udah ada, inspiratif gitu loh. barangkali udah disiapin kan, takutnya nggak keluar kan sayang juga. Enggak, kan dari Enjo. Oh ya. Oke, Cum, terima kasih udah Sama. jauh-jauh datang ke sini. Dekat padahal. Jauh lah. Terima kasih udah mampir ke podcast Sama-sama. Fortnite. Jangan lupa teman-teman follow apa? Instagram, TikToknya. TikTok dan Instagramnya apa namanya? Ncum_3 kali. Cum_3 kali. NCUM. NCUM. Bisa nuta apa underscore gitu. Garis handap. Oh, garis handap. Garis bawah gitu. 3 kalinya omat. Jangan lupa di follow ya. Terus jangan lupa juga like, share, subscribe. Oke, buat kalian pokoknya mah jangan lupa follow Uncum ya, dan juga like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-temannya untuk acara More Night ini. Banyak segmen kan, selain podcast ada yang nanti lain. dilihat aja di YouTube-nya ya. Iya. Pokoknya terakhir dari Uncum, strawberry kebab sat nice. You subscribe More Night. Oke, Cum. Sampai jumpa. Thank you ya. Udah pernah pergi sana. Dadah itu, dadah.